Ada semua? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasyir. Ya, dua perintah Allah Subhanahu wa taala itulah yang selama sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur selalu saya sampaikan. Ya, jadi apapun yang terjadi itu semua adalah kehendak Allah, ya, dan memang dari sejak awal juga ketika kemudian tanggal 22 Juni 2026 pelimpahan berkas perkara saya sudah dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian sudah disampaikan juga tentang jadwal sidang yang sudah kami jalankan selama 4 kali dan kemudian menghasilkan amar putusan, di mana pada amar putusan itu kami dinyatakan bebas demi hukum. Kami terima itu sebagai sebuah kemenangan, di mana Allah sendiri sudah selalu katakan ya bahwa dunia ini kan permainan dan senda gurau ya. Jadi kami waktu itu menang. Sekarang kami pengajuan kami pada pra pengadilan ini tidak diterima, ya itulah yang terjadi ya. Jadi kita tetap saja, kita semangat, kita tetap optimis ya, kita tetap dengan gembira dan bahagia menjalankan terus proses hukum ini ya dengan penuh semangat, semata-mata bukan karena saya ingin bebas, bukan, semata-mata karena menjalankan apa yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau memang saya ini menjadi wasilahnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran pada proses perkara hukum yang kita nanti-nantikan selama bertahun-tahun ini, maka insya Allah dengan bismillah kita jalankan bersama. Karena sebetulnya pada dasarnya adalah inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya ya mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan berkali-kali dalam 470 hari ini ya, bahwa kami sudah melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya, malah ditambah ya, ada beberapa tambahan dokumen lagi, 712 dokumen tepatnya, dan yang sudah diperiksa itu ada 148 saksi, itu sudah kami teliti dengan sangat seksama. Dan dengan senang hati nanti kami sampaikan ya bersama dengan kesaksian para saksi, ada charge maupun para ahli ya di persidangan, andai kata memang sidang pokok perkara harus kami jalankan. Tapi untuk diketahui ya bahwa pada minggu ini ya tanggal 18 Agustus 2026 kami juga sudah mengajukan pra peradilan yang kedua ya. Kami sudah siapkan karena ada 2 pasal selundupan yang berkali-kali kami sampaikan ya, pasal selundupan yang sangat tidak ada relevansinya sama sekali dengan kasus saya, tetapi memang semata-mata merupakan sebuah niat jahat ya, niat tidak baik dari pelapor untuk menghukum saya seberat-beratnya atas pasal 8 dan dengan hukuman 8 tahun dan 12 tahun ya, pasal 32 35. Dan kami dari kesimpulan yang kami dapatkan ya oleh jaksa penuntut umum ya, kami mendapatkan tambahan ya yang dalam ini menjadi tesis ya, bahwa ternyata betul-betul pasal 32, 35 itu betul-betul dilakukan overcharging ya, betul-betul dilakukan dengan niat yang tidak baik ya. Malah kemudian barang bukti yang dibebankan kepada saya terkait dengan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE itu betul-betul tidak relevan. Nanti saya tidak akan spill sekarang ya, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini menjadi sebuah pelajaran bersama buat kita, dan saya selalu katakan ya bahwa apabila pada saat putusan selesai diterima, saya mengucapkan alhamdulillah. Tetapi jika putusan selesai pada saat itu tidak diterima dan kemudian sidang maju pada pokok perkara, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh para lawyer saya. Oke, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Tadi kalau kita mendengarkan putusan pra peradilan pada hari ini, sebetulnya kita bukannya dikalahkan, hanya secara teknis ini kami lebih dulu pelimpahan daripada terjadinya pendaftaran. Jadi hanya masalah waktu saja. Ini adalah cerita klasik tentang balapan. Balapan itu artinya bagaimana menggugurkan pra peradilan kita dengan memasukkan pokok perkara. Ini klasik.
dari dulu memang penuntut umum selalu ingin menggugurkan pra-peradilan dengan cara memasukkan pengadilan, dan sepertinya ya kurang lengkap, sepertinya juga tidak dipedomani adanya SEMA nomor 3 tahun 2026 yang barusan. Memang ini perintah kepada hakim ya, cuman pedoman bagi hakim-hakim di lingkungan Mahkamah Agung ya. Tapi SEMA itu mengatakan bahwa apabila pra-peradilan ini bukan soal pelimpahan perkara sebetulnya. Yang seharusnya ditinjau itu adalah tentang pemeriksaan pokok perkara. SEMA nomor 3 tahun 2026 itu jelas mengatakan pemeriksaan selama pemeriksaan pokok perkara itu sudah didahului oleh adanya pra-peradilan, itu yang harus berhenti. Namun apa boleh buat, kami tidak diterima, pengadilannya tidak diterima, tidak, sekali lagi tidak berarti kami dikalahkan. Hal yang lain sehingga pertimbangan soal pasal 75 ayat 4, terus kemudian 206 ayat 1 dan 2 itu tidak menjadi pertimbangan bahwa seharusnya kalau penuntut umum itu akan memperbaiki surat dakwaan harus didahului adanya kesempatan yang diberikan oleh hakim untuk melakukan. Nah, ini tanpa adanya itu sehingga kita akan terus ambigu soal pasal 75 ayat 4 KUHP ini. Itu yang pokoknya karena pra-peradilan ini ditolak begitu saja di depan pintu, maka kasus ambiguitas tentang ketidakjelasan pasal 75 ayat 4 itu adalah terus menggantung. Begitu stand kami. Saya tambahkan ya. Ya, tadi hakim juga merujuk ke SEMA yang baru tanggal 8. Iya. Nomor 3 tahun 2026, yaitu kalau nggak salah tanggal 18 Agustus dan sebagainya. Sebenarnya kalau itu dirujuk, kan ini kan tinggal pembacaan putusan ya. Harusnya tidak merujuk ke sana karena tidak ada aturan yang berlaku surut gitu loh. Nah, itu yang kami lihat itu bagaimana peraturannya baru keluar diperlakukan pada perkara kami. Harusnya itu untuk yang ke depan, Dan satu hal lagi, kalau ditolak ini bukan berarti kita nanti itu tidak melawan dakwaan mereka. Kami tetap akan melawan dakwaan mereka dan mudah-mudahan putusannya akan sama seperti diterima ya, meskipun itu di akhir nanti. Nah, banyak orang menduga bahwa memang dibuat seperti itu agar apa? Agar pokok perkaranya nanti hilang. Dugaan orang ya. Karena apa? Nanti yang kita dimenangkan nanti di belakang. Berarti perkara walaupun sudah luar biasa persidangannya, tapi yang dimenangkan adalah perlawanan kami. Ya, itu yang banyak orang khawatir seperti itu. Karena ini terjadi di Solo. Ya, di CLS. CLS itu jelas ya. Semua UGM babak belur ini babak belur. Terakhir yang diputuskan malah eksepsinya yang dimenangkan. Lah ini ya, kami khawatir. Jadi jangan dianggap kami tidak melawan, kami melawan. Tapi kalau akhirnya nanti eksepsi itu yang digunakan, kami dimenangkan sehingga perkara ini jadi zong. Ini yang kami khawatir. Udah bertahun-tahun sidang, ternyata yang dilihat adalah putusan eksepsi. Ya kan? Nah, itu yang kami khawatir. Ya, bahkan kami yakin akan dimenangkan di belakang, ya kan, untuk penyelamatan. Ya, itu ngerti lah maksudnya. Ya. Ada yang lain? Tambahkan? Ya lagi. Karina. Agak geser, sini. Tengah, Bu. Ya. Oke. Oh iya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga awak media dan juga masyarakat yang sudah hadir mengikuti jalannya proses persidangan ini. Jadi sejujurnya kami sangat menghormati putusan daripada hakim pra-peradilan, dan perlu kami tegaskan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa pra-peradilan kami dinyatakan NO itu bukan berarti kami kalah, juga tidak berarti membenarkan prosedur yang dilakukan oleh kejaksaan. NO ini hanya saja bahwa permohonan kami tidak diperiksa itu saja, dan ini akan berlanjut lagi. Oleh karena itu janganlah kita bangun narasi-narasi di luar sana yang seolah-olah tuh melalui putusan ini itu menyatakan bahwa seluruh proses terhadap Dr. Tifa ini gugur gitu. Terhadap Dr. Tifa sah dan seluruh keberatan kami gugur. Mohon maaf, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi bagi kami itu pra-peradilan ini hanyalah pembelaan secara maksimal. Jadi kami tidak meminta Dr. Tifa ini diistimewakan atau dibebaskan, tidak. Kami hanya meminta proses hukum
yang fair, yang transparan dan adil, itu saja. Jadi hari ini bukan akhir dari perjuangan kami, melainkan hari ini satu pintu pra peradilan telah selesai, tapi pengujian terhadap perkara ini belum selesai. Jadi kembali lagi ke Pak Katir dan Bu Tifa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karina. Jadi saya tambahkan sekali lagi ya bahwa supaya seluruh media dan masyarakat Indonesia memahami betul ya langkah-langkah yang dilakukan oleh saya dan tim pembela Dr. Tifa ya, tim advokat saya, bahwa memang dari awal kami sudah mempersiapkan untuk sidang pokok perkara. Tapi mengapa kami kemudian mengajukan pra peradilan? Karena memang ada sesuatu yang dibelotkan ya. Sekali lagi ada sesuatu prosedur hukum yang dibelotkan ya. Karena jelas amar putusan tidak ada pada pasal 75 ayat 4, tapi ternyata ada. Dan kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, hakim ketika memutuskan bahwa pengajuan pra peradilan kami itu tidak diterima, itu bukan dari sisi itunya, tetapi dari sisi administratifnya. Kami dinyatakan terlambat, itu aja. Jadi bukan pada sisi kami ingin membenarkan itu. Maka sekali lagi perjuangan saya ini bukan soal perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena bagi kami pasal 75 ayat 4 yang digunakan itu yang tidak sesuai dengan amar putusan itu menggantung dan perlu sekali ada peninjauan dari sisi hukum. Karena itu maka kami akan bergerak untuk melakukan judicial review pada MK terkait dengan penerapan pasal 75 ayat 4 yang menggantung. Dan kemudian juga bagaimana nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Al-Katiri, kekhawatiran beliau, kekhawatiran kami semua ya, bahwa kalau melihat dari surat dakwaan itu jelas ditolak ya, surat dakwaan yang di sidang pokok perkara di di PN Jakarta Timur ya, itu sudah ditolak. Artinya kalau mereka akan memperbaikinya lalu kemudian mengajukan lagi pada sidang, maka yang menjadi prediksi bagi kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya, pertama pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh JPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu. Hakim memutuskan menerima atau menolak, tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi, ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu loh. Ya, seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena materi dari surat dakwaan itu sama, malah kurang 10 halaman. Jadi surat dakwaan pertama di mana ditolak, dinyatakan bebas demi hukum, batal demi hukum itu 57 halaman. Tapi ketika kemudian mereka perbaiki itu hanya tinggal 46 halaman. Jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti surat dakwaan itu pun akan ditolak. Tapi ditolaknya bukan pada minggu ketiga atau pada sidang ketiga, tapi nanti akhir. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan kita fight, akan kita pertarungkan akan kita melawan, akan kita terus melakukan perlawanan di sidang pokok perkara. Supaya apa? Kembali lagi supaya pasal-pasal selundupan Undang-Undang ITE yang sangat tidak relevan itu tidak lagi diberlakukan kepada warga negara Indonesia yang lain. Ya, cukup saya sebagai sebuah exercise buat kita semua, bukan untuk saya secara pribadi. Ada mau ditambahkan lagi? Karena hari ini bisa jadi Dr. Tifa, bisa jadi besok orang lain gitu. Iya, betul. Karena Undang-Undang ITE itu terlalu banyak disalahgunakan. Seperti yang sekarang sedang paralel terjadi ya di Banjarmasin dan di Kalimantan ya, yang terjadi pada Babe Aldo. Itu juga penyalahgunaan atau overcharging ya terhadap pasal 3235. Kalau nanti ini menjadi presiden yang sangat buruk di mana nanti sidang itu akan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bersalah, tetapi hanya karena persoalan overcharging dari pasal yang disalahgunakan itu, maka akan menghasilkan banyak sekali kerugian bagi negara kita, bagi seluruh masyarakat. Karena Anda supaya tahu ya bahwa sidang ini dibayar oleh APBN, oleh keringat kita.
oleh pajak kita, ya keringat dan darah kita, maka kita harus betul-betul menjalankan itu dengan baik. Maka insya Allah dengan bismillah kami akan menggodok dari materi judicial review, kami juga akan paralelkan nanti untuk maju kepada sidang Mahkamah Konstitusi demi untuk rakyat Indonesia. Baik, teman-teman ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih banyak teman-teman media semuanya atas dukungannya selama ini. Mari kita bersama-sama berjuang ya, mohon kawalannya, mohon bantuannya untuk menyebarluaskan perjuangan kami agar dipahami dan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.